Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan mempresentasikan tentang perkembangan financial technology di Indonesia yang telah mengubah perilaku masyarakat. Tapi sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada rekan saya yaitu ada Sayuda Dilan Narawangsa, lalu ada Fariha Laini Kulbi, dan yaitu saya sendiri Muhammad Faiz Rabani. Oke, yang pertama di sini latar belakang. Era globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan adanya inovasi disrupsi dalam berbagai aspek kehidupan yang berhasil mengubah, mengganti, atau memperbarui model bisnis yang ada. Salah satunya pada sektor keuangan. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut sebagai financial technology. Saat ini, financial technology di Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat, khususnya pada saat COVID-19 merajalela. Penerapan fintech di Indonesia telah diatur dalam regulasi Bank Indonesia. Kemajuan teknologi digital yang dapat dirasakan bersama memang membawa dampak yang baik bagi semua lapisan masyarakat bila dimanfaatkan secara baik dan bijaksana. Di sini ada pengertian dari fintech sendiri. Fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Jenis fintech sendiri di sini ada crowdfunding, microfinancing, peer-to-peer lending service, market comparison, digital payment system. Perkembangan financial technology di Indonesia. Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, maka semakin besar pula perkembangan fintech di Indonesia. Di Indonesia sendiri, fintech dimulai pada tahun 2006. Namun sayangnya pada waktu itu masih perusahaan yang sedikit menggunakan teknologi ini. Tahun 2015, Asosiasi Fintech di Indonesia kemudian didirikan, kemudian kepercayaan masyarakat mulai tumbuh setelah itu. Dan pada tahun 2017 berkembangnya fintech syariah. Potensi risiko finansial teknologi. Walaupun belum banyak jenis pilihan model fintech yang tersedia di Indonesia, namun hampir dapat dipastikan bahwa keberadaan fintech akan memberikan warna dan membawa implikasi pada layanan jasa keuangan dan pada para pihak stakeholders di dalam negeri. Potensi risiko finansial teknologi yang pertama yaitu bagi layanan keuangan, fintech memiliki potensi untuk memecah atau unbundling dan merestrukturisasi jasa keuangan yang ada. Yang kedua, keberadaan fintech membuka peluang yang lebih besar bagi konsumen, rumah tangga, dan kalangan dunia usaha, termasuk UKM untuk mengakses jasa keuangan. Keberadaan fintech selain membawa manfaat juga berpotensi membawa sejumlah risiko. Selanjutnya yaitu regulasi fintech di Indonesia. Pertumbuhan fintech di Indonesia jumlahnya semakin meningkat dan akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan data OJK, saat ini terdapat lebih dari 20 jenis layanan keuangan digital yang ditawarkan oleh lebih dari 369 penyelenggara fintech. Menurut OJK, perkembangan penggunaan teknologi informasi di sektor-sektor lain, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat, dipicu oleh munculnya penggunaan teknologi informasi. Perkembangan sektor keuangan mengikuti perkembangan dari penggunaan teknologi informasi pada sektor jasa transportasi umum. Beberapa pihak yang mempersiapkan serta menyusun ketentuan terkait fintech yaitu OJK, Bank Indonesia, dan kementerian terkait agar mampu meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Mengingat pula pengguna fintech kian hari semakin meningkat. Dampak positif fintech. Yang pertama, kemudahan pelayanan finansial. Melalui fintech, masyarakat juga dapat mengakses layanan finansial melalui smartphone maupun perangkat keras lainnya yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama terkoneksi dengan internet. Yang kedua, melengkapi rantai transaksi keuangan. Keberadaan fintech dalam perekonomian Indonesia juga memberikan dampak positif yang luar biasa sebagai pelengkap rantai transaksi keuangan. Faktor kelahiran fintech ini terjadi karena adanya tuntunan zaman dan pasar ekonomi. Kemudian dampak negatif fintech. Yang pertama ada penyelewengan dana nasabah. Yang kedua ada penipuan berkedok.
investasi, yang ketiga ada kasus penipuan berkedok pinjaman, yang keempat ketergantungan terhadap internet, dan yang terakhir menumpuknya aplikasi vintage di smartphone. Kesimpulan, perkembangan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan adanya inovasi disrupsi dalam berbagai aspek kehidupan yang berhasil mengubah, mengganti, atau memperbaharui model bisnis yang ada. Salah satunya pada sektor keuangan. Inovasi disrupsi telah mengubah landscape industri jasa keuangan secara global, yaitu mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasi hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut sebagai financial technology. Saat ini financial technology di Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat. Jenis-jenis vintage yakni crowdfunding, microfinancing, P2P lending service, market comparison, dan digital payment system. Bila vintage yang ada ini mampu dipergunakan dengan baik oleh masyarakat, maka kehadiran vintage mampu memberikan banyak manfaat, antara lain adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah, akses pendanaan menjadi lebih baik, tarif hidup masyarakat meningkat, mendukung inklusi keuangan dan mempercepat perputaran ekonomi. Beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun regulasi vintage yaitu OJK, Bank Indonesia, dan kementerian terkait agar mampu meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Mengingat pula pengguna vintage kian hari semakin meningkat. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.